cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi jam 8 sampai jam 12. Nah ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiono-nya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600, dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang di pin teman-teman ya. Nah ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah contohnya ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepat, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro ya, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini, rekomendasi besok tanggal 7 hari Kamis. Nah hari ini IHSG sempat hijau, terus closingnya merah teman-teman ya. Di sini dibarengin dengan asingnya yang net sell 600 miliar. Tapi transaksi IHSG belakangan ini udah mulai rame sih. Udah di atas 10 triliun dan bahkan ke 13, 14, 15 gitu ya. Akhir-akhir ini ya IHSG volumenya sih lumayan gede. Ya semoga aja semakin rame lah IHSG ya, biar kita enak teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk yang kemarin kita bahas. Yang pertama adalah GEMS teman-teman ya. Kita lihat GEMS di sini yang mau bagi dividen tuh ya. Mungkin teman-teman yang ngambil di bawah sini sih cuan luber ya untuk si GEMS ya. Jadi sempat nyentuh ke 6.300 ya. Oke, terus lanjut yaitu PANI guys. Nah, PANI ini malah merah ya. Rek isu di 5.000 tapi malah merah ya. Ya mungkin bisa CL dulu atau di hold sih nggak apa-apa sampai nanti perdagangannya selesai tanggal 12 teman-teman. Kalau misalnya ragu udah jebol 520 ya CL dulu ya. Oke lanjut, yaitu saham dari MTMH. Nah ini cuan nih guys ya. Murni sadar, bener-bener sadar murninya. Wih mantep guys. Murni sadar cuan guys. Terus lanjut yaitu saham dari ini Siloam. Kita lihat Siloam. Siloam ini ya kayak modelan si GEMS tadi ya. Sempet turun bawah baru ketarik ke atas teman-teman. Oke lanjut yaitu saham dari Shiroch. Ini rumah sakit juga Shiroch. Shiroch malah merah teman-teman ya. Jadi mungkin bisa plan CL dulu. Oke, terus lanjut yaitu WIMS Milak ya. WIM ini luber. Oh 4% dapat saya guys untuk si WIMS. Ini sempat nyentuh ke harga 3240. Oke lanjut, kita bahas saham buat besok ya. Semoga bagus-bagus. Yang pertama tentu aja lah BRPT ya. Kita bahas dulu BRPT. Ya nggak nyangka banget ini ARA. Dan kebetulan BRPT itu saya nggak punya teman-teman ya. Jadi ya cuman gigi jari sih hari BRPT itu saya. Saya itu punyanya TPIA. Nah TPIA ini saya lumayan guys. Saya masih punya 7 lot ya. Tuannya 50% lebih. Nah TPIA ini saya punya. Ya. Kemungkinan besok masih loncat untuk TPIA teman-teman. Kalau BRPT ini saya nggak punya. Tapi kemungkinan sih BRPT besok masih bisa loncat teman-teman. Untuk targetnya ya mungkin ke sini untuk si BRPT ya. Sekitaran ke 1370 lah untuk target BRPT. Kita coba lihat besok teman-teman untuk BRPT. Kita lihat di sini untuk BRPT siapa yang beli ya. Ternyata si YP. Oh YP ya. OCC sama BK teman-teman yang beli ya. Luar biasa transaksinya 1 triliun dan ARA teman-teman ya. Dan di sini AVG-nya 123 ya, 123 125. Jadi di bawah teman-teman. Nah, ini punyanya sekitaran berapa nih? 200 miliaran ya, guys, AVG-nya top buyer nih. Saya kira sih besok masih bisa loncat ya untuk BRPT, dan mungkin teman-teman yang punya BRPT besok mulai dijual aja. Seperti guys ya. Takutnya besok itu
loncat naik sampai ke 1370, 1400 terus malah merah gitu ya. Jadi mungkin bisa pantengin buat jual besok karena top bayarnya ini rata-rata di 1250. Oke, lanjut yaitu saham dari brand ya. Kita lihat brand. Nah, kalau brand ini saya masih ada barang sedikit ya, sama kayak brand dan TPIA saya masih punya guys. Nah, ini brand juga nembusin ATH-nya di 7.200. Apakah besok mau naik? Kayaknya sih iya karena volumenya naik. Coba kita lihat untuk brand teman-teman. Mantap untuk brand juga ya. Nah, karena ini AKBK masuk teman-teman, untuk brand IF juga masuk. Saya kira besok masih bisa naik. Kalau udah seperti ini teman-teman ya. Nah, kita lihat cuan ya. Ini punya Pak Prayogo juga. Ini belum nembus 10.000. Belum. Biasanya kalau udah seperti ini teman-teman 72, ini kan udah 7.200. Biasanya dia nyentuh ke 75. Nah, ini resist psikologi namanya guys. Resist psikologinya berarti 75. Nah, mungkin target brand selanjutnya ya ke 7.500 ya untuk si brand ini. Nah, mungkin teman-teman bisa trading ini untuk besok pakai MM tentunya. Dan kalau saham uptrend seperti ini Mas Pur perhatikan EMA 5 itu di harga 6.900. Nah, kalau jebol ya mungkin bisa CL dulu kalau misalnya nggak sesuai dengan plan ya. Oke, lanjut yaitu PGU teman-teman ya. PGU kita lihat Pertamina Geothermal. Nah, Pertamina Geothermal ini sebenarnya saya nunggu di 900-an. Ternyata di sini dia ada akumulasi teman-teman. Kalau kita lihat di historisnya PGO itu, kalau kita lihat ada akumulasi itu hari berikutnya masih hijau. Nih guys ya. Nah, ini juga kemungkinan besok masih hijau. Untuk targetnya ya maybe di EMA 100. Di sekitaran 1170 maybe kita lihat PGO. Nah, 1150 lah guys ya. 1135 sampai 1150. Nah, itu target dari PGO guys. Kita lihat di sini PGO YJ masuk guys. Nah, ini masuknya juga di 1100 top bayarnya. Nah, saya yakin nanti masih bisa hijau. Kita lihat lebih lama lagi ya, dari bulan September berapa kira-kira AVG-nya top bayar. Kita lihat. Fundamental PGO kalau ini lumayan oke ya. Kalau kita lihat tadi BRPT brand itu agak udah tinggi fundamentalnya, mahal. Kalau PGO ini masih termasuk tergolong murah lah. Cuman kalau teman-teman mau PGO ini murah ya di 900 seperti itu guys. Ini rata-rata bayar juga di 1.300. Jadi masih kemungkinan ngehit lah ya ke 1.200 harusnya sih bisa untuk PGO ini sebenarnya guys. Semoga aja ya. Nah, itu untuk PGO teman-teman. Oke, lanjut itu saham dari Archie. Nah, guys. Archie di sini closingnya 422 dan tebal sekali. Nah, di sini kita lihat profit Archie-nya sedikit menurun, cuman masih oke lah guys ya. Untuk fundamentalnya sih nggak terlalu buruk ya. Nah, Archie ini perusahaan emas seperti si Antam teman-teman ya. Seperti si Antam untuk si Archie. Kalau Antam ya emasnya Antam, kalau Archie ya emas Archie ini loh. Nih emas Archie guys. Tuh, ini guys. Tapi emang nggak seterkenal Antam sih. Jadi kan Archie ini tuh, Lotus Archie itu. Dia juga jualan lempeng emas-emas lempeng gitu kayak si Antam guys. Tapi nggak seterkenal Antam ya untuk si emasnya. Jadi kalau ibu-ibu sih kebanyakan taunya si Antam. Nah, kita lihat di sini untuk si Archie ada volume gede besok, kemungkinan sih masih ada loncatan. Untuk targetnya untuk si Archie ya mungkin ke sini teman-teman. Nah, 440 lah semoga bisa ya untuk si Archie. Ini kalau kita lihat Archie ini AVG yang di atas banyak tuh. Rata-rata tuh kalau yang dari IPO guys, itu rata-rata top buyer itu di atas 600 untuk si AVG-nya top buyer si Archie guys. Nah, oke, bagi teman-teman ikut Archie bisa ambil di sini tentunya, untuk TP-nya maybe di sekitaran 440. Oke, lanjut yaitu saham dari MBMA teman-teman ya. Nah, MBMA ini perusahaan tambang nikel guys. Ini profitnya turun lumayan dalam ya. Cuman kan biasa perusahaannya Saratoga Group itu suka aneh gitu. Nggak masalah guys. Nanti tiba-tiba dia untung gede gitu aja sih. Bolak-balik aja Saratoga tiba-tiba untung gede, tiba-tiba rugi gitu. Nggak sakarepe budel Sandiaga Uno lah pokoknya. Gitu guys ya. MBMA, MDKA, Saratoga.
gitu guys ya. Nah ini MBMA gitu ya, ada volume lumayan guys. Cakar PU dari Sandiaga Uno pokoknya untuk masalah profitnya guys. Nah ini LGBB masuk guys di 600. Kita lihat lebih sini. YP, nah ini rata-rata AVG-nya atau bayarnya di 600 lebih teman-teman. Nah ini bisa jadi copet lah untuk besok. MBMA bisa untuk targetnya maybe di sekitaran 620 sampai 630 lah untuk target dari MBMA. Dan kalau menurut saya sih ini MBMA udah nggak cut loss ya, udah di all time low. Jadi kalau nanti ke harga 550 atau 560 ya mungkin bisa tambah muatan atau AVG down teman-teman. Oke lanjut, yaitu saham dari GZCO ya. Apakah besok masih akan naik? Nah ini kan kabar-kabar GZCO ini dulu itu punya Pak Prayogo Pangestu, Pak PP juga kayak si BRPT dan brand gitu. Cuman katanya udah keluar katanya, tapi kok saat BRPT arah gitu ya, brand naik tinggi, cuan juga naik, kok GZCO juga ikut naik. Saya kira sih Pak PP masih ada di dalam GZCO kayaknya ya. Kita lihat ya. GZCO. Nah ini kalau ini perusahaan ini guys ya, minyak sawit. Nah kita lihat di sini kebun kelapa sawit sorry. Nah di sini PBV-nya malah masih murah kalau ini. Tuh lihat. Untuk profitnya juga udah mulai positif ya. Dia sempat rugi terus guys. Nah di sini sekarang udah mulai positif lah. Nah targetnya sih bisa aja untuk besok nih guys ya, untuk GZCO masih bisa loncat ya. Mungkin bisa naik sekitaran 10% untuk besok guys untuk si GZCO ya. Nah ini rata-rata top buyer juga di AVG-nya 105, 100, jadi nggak terlalu jauh di bawah sebenarnya. Nah targetnya maybe besok ke 112-an guys di sini. Nah 112 sampai 115, 116. Oke ya, mungkin cuma sedikit untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.